Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama maka marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Yang insyaallah pancaran rahmatnya bisa kita dapatkan di yaumil kiamah nanti. Amin. Amin. Baik, teman-teman, kembali lagi di TikTok Ketik Talk. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita didatangkan oleh sosok yang sangat kita idam-idamkan. Kenapa kita idam-idamkan? Karena beliau adalah sosok yang sangat bijaksana, seorang pemimpin yang yang sangat kita idam-idamkan di TikTok ini. Yaitu beliau adalah Bapak Yusrizal Ibrani selaku Ketua Bidang 2 YBM PLN. Ya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Selamat datang, Pak, di TikTok kita. Yang ya alhamdulillah sederhana gitu. Ya. Bapak apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Baik teman-teman, perkenalkan dulu nama saya Bagus Harnibowo. Saya berasal dari Riau dan di Petik Jombang saya mengambil jurusan digital marketing. Rekan saya Habil. Dan saya Abil Arkam Sayuri dari Manado selaku jurusan pengembangan perangkat lunak. Dan kita lagi-lagi dibersamai oleh Bapak kami tercinta, Bapak Direktur Ustadz Dedi Wijaya. Selaku Direktur Petik Jombang. Sekali lagi kita ucapkan selamat datang Pak Yusrizal. Ahlan wa sahlan. Sama-sama. Alhamdulillah bisa hadir di Petik Jombang ini suatu kebanggaan juga bagi saya pribadi bisa menyapa dan juga berbagi ilmu ya dengan teman-teman yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini luar biasa. Kehadiran beliau ini, waktunya beliau itu susah. Jadi begitu kita dapat waktunya langsung kita minta menghadiri TikTok atau yang namanya sekarang kita singkat jadi TikTok. Bukan TikTok ya, tapi TikTok. Gitu. Jadi alhamdulillah ini Pak Yusrizal selaku Ketua Bidang 2 YBM PLN Pusat ya. Jadi Pak Yus ini perkenalkan yang adalah Mas Santri Petik Jombang Angkatan 2 yang sekarang masih aktif. Abil, dari mana Abil? Dari Manado. Manado ya. Sulawesi Utara. Jurusan pengembangan perangkat lunak. Iya. Nah, kalau ini Pak Yus ini Bowo. Bagusan Ibu, Pak. Bagusan. Oke, baik. Bagus Harnibowo jurusan digital marketing. Dari mana? Dari Riau, Pak. Riau ya. Baik. Riau Melayu ya. Ya, Melayu. Sama Melayu. kita. Melayu. Oh, berarti Bapak juga dari Saya asalnya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Memang kalau Pontianak itu juga mayoritas Melayu. Iya. Alhamdulillah. Berarti kalau saya bicara sama beliau nyambung gitu. Kalau pakai bahasa daerah gitu. Macam Upin dan Ipin. Iya, macam Pin dan Ipin. Oke, baik. Jadi kehadiran beliau, mumpung beliau di sini dan waktu beliau sengaja diluangkan oleh beliau, silakan Bagus, Bowo dan Abil bisa bertanya sepuas-puasnya tentang ilmu yang beliau miliki sehingga nanti kita bisa mengambil manfaat. Abil kita semuanya bisa mendapatkan manfaat dari beliau dan ini luar biasa karena saya sendiri udah pernah diskusi sama beliau dan luar biasa gitu. Jadi itu sebabnya kehadiran beliau saat ini sangat kita harapkan dan alhamdulillah kejadian hari ini juga. Alhamdulillah. Silakan saya Bowo. Baiklah. Saya mohon izin, Pak Yus. Saya ingin bertanya lebih dalam mengenai Ketua 2 YBM PLN Pusat. Dan apa-apa saja sih yang mereka kerjakan dan apa-apa aja tanggung jawabnya, Pak? Baik. Jadi saya mendapat amanah sebagai Ketua 2 YBM PLN Pusat itu di tahun 2020 waktu COVID ya. Nah, tapi memang sebelumnya kalau di YBM PLN ini udah cukup lama saya. Dari sejak tahun 2015 waktu masih di Kalimantan Barat. Kemudian 2018 saya pindah ke pusat, bergabung di YBM PLN Pusat. Kemudian di tahun 2020
dapat amanah sebagai ketua dua. Nah, tentunya karena kaitannya dengan YBM, Yayasan Baitul Mal PLN ya. PLN. Nah, kewajibannya adalah menyampaikan amanah para muzaki. Para muzaki itu adalah para pegawai PLN yang muslim yang dengan sukarela dipotong penghasilannya 2,5% dari gajinya, kemudian dari tunjangannya. Nah, itu dipotong kemudian diamanahkan ke YBM PLN untuk dapat disalurkan kepada memang mereka yang berhak untuk menerimanya. Jadi kalau di Quran surah At-Taubah ayat 60 ada 8 golongan yang berhak untuk menerima dana zakat. Nah, jadi di saya itu adalah menyalurkan dana zakatnya para pegawai PLN tersebut. Kemudian oleh YBM PLN penyaluran ini dibuat dalam 5 pilar program di bidang pendidikan. Nah, salah satunya mungkin yang kita bisa lihat, kita berada di sini di Petik Jombang Petik ini Jombang. jadi salah satu Alhamdulillah. penyaluran di pilar pendidikan. Kemudian juga pilar kesehatan, pilar ekonomi, pilar dakwah dan sosial kemanusiaan. Nah, kalau di bidang duanya atau di ketua dua itu kaitannya dengan cakupan wilayah ya. Jadi kalau di YBM PLN itu jabatan yang tertinggi ada Pak Ketua Umum, Pak Iskandar, kemudian di bawahnya ada Wakil Ketua, Pak Martono, kemudian Ketua 1 itu di bidang penghimpunan, Pak Resi, Ketua 2 saya, dan Ketua 3 Pak Mirza. Nah, di Ketua 2 dan Ketua 3 ini fokusnya sama-sama di penyaluran, tapi tadi beda wilayah penyaluran. Nah, kalau Ketua 2 itu penyaluran di PLN Pusat, maka wilayah kerjanya juga sekitar PLN Pusat, yaitu Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Nah, sedangkan kalau di Ketua 3 itu bisa seluruh Indonesia. Oh, Seperti itu. seperti itu. Baiklah teman-teman, itu tadi sedikit cerita dari Pak Yus ya tadi Pak Yus ya, pengalaman beliau. Oke, lanjut rekan saya Bil. Iya, jadi mohon izin Pak, saya juga ingin bertanya. Ya, mohon izin ya rekan saya. Siap. Saya ambil alih dulu. Jadi ya gini Pak, mohon izin Afwan, saya mau bertanya Pak. Jadi kami kan selaku Mas Santri, ya istilahnya bisa dibilang kalau dewasa itu masih dalam proses. Jadi dalam proses kedewasaan ini kami ingin bimbingan gitu Pak. Pencerahan gitu ya. Pencerahan dalam proses menuju kedewasaan. Agar tidak salah jalan. Iya. Tidak salah jalan. Itu pas banget kalau nanya sama Pak Yus. Dia expertnya itu, salah satu expertisnya beliau itu. Masya Allah. Silakan Pak Yus, anak-anak mumpung ini bisa Baik. Baik, sebenarnya di sini saya bukan apa ya namanya, bukan ahli ya, tapi cuman ingin sharing terhadap ilmu yang pernah saya dapatkan dari beberapa guru yang memang saya belajar banyak dari guru-guru tersebut. Nah, jadi banyak orang saat ini itu yang masih belum mengenal tentang siapa dirinya, kemudian untuk apa dia ada, atau untuk apa dia hidup, atau untuk apa Tuhan menciptakan dia. Kemudian mau kemana dia, atau apa tujuan hidupnya. Sehingga karena belum bisa menjawab 3 pertanyaan ini, hidupnya itu diisi dengan hal-hal yang negatif. Bahkan ya, na'udzubillahi min dzalik, ada yang sampai bergumang dalam kemaksiatan, bahkan ada yang mengambil jalan bunuh diri ya. Nah, itu karena mereka tidak tahu siapa dirinya, untuk apa Tuhan menciptakan dia, untuk apa dia ada, untuk apa dia hidup, dan mau kemana dia, atau apa tujuan hidupnya. Nah, maka yang harus menjadi pondasi awal itu, kita harus paham dulu tentang pondasi hidup kita. Tujuan hidup kita itu untuk apa? Agar kita bisa menjawab nanti 3 pertanyaan dasar manusia. Agar hidup itu lebih berkualitas. Nah, jadi terkait dengan tujuan hidup, nah kalau misalnya kita lihat di sebuah perusahaan ya, perusahaan itu didirikan pasti ada tujuannya, betul ya? Iya. Nah, segala sesuatu yang didirikan atau dibangun itu pasti ada tujuannya. Begitu juga kita ya, manusia diciptakan oleh Allah pasti ada tujuannya. Nah, mungkin kalau saya boleh nanya Mas Bowo atau Mas Abil, ada yang tahu apa tujuan Allah menciptakan kita?
Siapa ini yang mau Saya jawab? dulu ya. Oke. Ayo. Oke. Kalau Challenge. menurut saya pribadi, tujuan kita hidup diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah, Masya Allah. ya, untuk beribadah dan menjalankan semua kegiatan dengan hal-hal yang positif gitu, Pak. Jadi diisi dengan ibadah, dengan bertakwa kepada Allah, terus dengan beradab kepada kedua orang tua. Itu kan termasuk salah satu ridhonya Allah. Ridhonya kedua orang tua itu, ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Itu kalau menurut saya, Pak. Oke. Mungkin Mas saya Abil, silakan. ingin menambahkan sedikit. Jadi di sisi lain kita beribadah, bertakwa dan lain-lain, kita juga mungkin harus berbuat baik, bantu sesama, saling menolong, apalagi yang kurang mampu. Iya. Ya, mungkin jauhi larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh agama. Iya. Mungkin tujuan kita hidup itu, tujuan manusia ini Diciptakan. diciptakan itu paling penting adalah menjadi seorang pemimpin. Oke, Masya Allah. Benar semuanya. Jadi kalau kita ngelihat dari Al-Quran ya, kalau dilihat dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi, beribadah kepadaku. Seperti tadi jawaban dari Mas Iya. Bowo dan juga Mas Abil ya, Iya, Pak. untuk beribadah. Kemudian yang lain mungkin bisa dibantu di Quran surah Al-Baqarah ayat 30 bisa dibacakan. Siap. Nah, kalau enggak ininya terjemahannya. Iya. Oke. Mana sih agak Ya, lama. silakan. Oke, ayat 30. Dua-duanya aja. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan mensucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Nah, di situ tegas Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Jadi seorang khalifah. Menjadi seorang khalifah. Apa itu seorang khalifah? Pemimpin. Pemimpin. Dalam artian tadi yang seperti dijelaskan sama Mas Abil, pemimpin ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya definisinya lebih luas lagi dari itu. Karena kalau di definisi pemimpin, bagaimana kalau misalnya dunia ini dipimpin oleh seluruh manusia ini memimpin? Artinya siapa yang dipimpin? Iya. Ya kan? Nah, lebih jelasnya lagi, walaupun memang setiap kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri ya. Iya. Nah, arti dari khalifah itu yang ini saya dapatkan dari guru saya bahwa kalau mengelola itu bahasa Inggrisnya apa? Manajemen. Manage. Artinya kalau pengelola bahasa Inggrisnya manager. Artinya kita adalah manajernya Allah. Kita diminta oleh Allah, mulia nggak? Mulia kan? Kita sebagai manajer Allah diminta oleh Allah untuk mengelola semua sumber daya yang sudah Allah ciptakan di muka bumi ini untuk bisa memberikan kemaslahatan, kebaikan, kebermanfaatan bagi sebanyak-banyaknya makhluk. Jadi fungsi yang pertama tadi untuk mengabdi kepada Allah. Fungsi yang kedua, tujuan kita adalah menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin. Kita menggunakan sumber daya yang udah Allah ciptakan itu untuk bisa memberikan kebaikan, kebermanfaatan bagi sebanyak-banyaknya makhluk Allah. Artinya kalau makhluk itu tidak hanya berbicara manusia saja. Seluruhnya termasuk hewan, termasuk tumbuhan. Artinya dalam contoh misalnya dalam memanfaatkan lahan, itu juga harus dipikirkan bagaimana keberlangsungannya. Kemudian juga hewan gitu ya. Itu juga harus menjadi penyayang gitu ya. Iya. Nah seperti itu. Itu tujuan dari Allah menciptakan kita. Fungsi yang pertama tadi adalah menjadi hamba, mengabdi kepada Allah. Fungsi yang kedua menjadi manajer. Dalam arti tadi rahmatan lil alamin. Nah,
kalau Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran seperti itu, nah, maka kita kembalikan lagi. Apa tujuan kita hidup? Kalau Mas Abil dengan Mas Bowo tadi udah menjelaskan ya seperti itu. Nah, saya juga ini belajar dari guru saya. Kalau tadi organisasi punya visi dan misi, maka kita pun manusia dalam menjalani kehidupan itu juga harus memiliki visi dan misi hidup. Nah, visi dan misi hidup ini terbagi menjadi 3. Ada visi jangka panjang, ada visi jangka menengah, dan ada visi jangka pendek. Nah, visi jangka panjangnya adalah mati masuk surga. Itu tentu harapan kita semua ya. Pada saat kita mengakhiri hidup, Allah ridho. Artinya definisi mati masuk surga itu Allah ridho dengan diri kita. Ya. Untuk mati masuk surga ini berarti kuncinya apa? Kuncinya itu adalah husnul khotimah. Ya kan? Karena yang kita lakukan di dunia ini itu nanti dilihat ujungnya. Bisa jadi waktu hidup itu orangnya baik, tapi pada saat di ujungnya dia menjadi orang yang buruk gitu. Nah, maka kematiannya menjadi suul khotimah. Tapi ada orang juga yang mungkin waktu hidup itu tidak dalam keadaan baik gitu, tapi di ujungnya dia mengakhirinya dengan kebaikan. Nah, inilah yang menentukan akhir hidup kita ingin mendapatkan yang namanya husnul khotimah. Dan itulah yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah. Insya Allah mati masuk surga. Amin. Amin ya Allah. Amin. Ya, harapan kita semua. Kemudian yang kedua ada visi jangka menengah. Nah, visi jangka menengah itu dikaitkan dengan keberadaan kita di dunia. Jadi kalau visi jangka panjang, goal kita di akhirat. Kalau visi jangka menengah adalah goal kita di dunia. Goal kita di dunia adalah kalau secara umumnya adalah membangun dunia emas, peradaban emas, generasi emas di dunia ini. Nah, kalau misalnya Mas Abil dengan Mas Bowo ada di Petik Jombang, maka bangun Petik Jombang ini menjadi Petik Jombang emas. Gitu ya. Nanti pada saat mungkin setelah berkeluarga, bangun keluarga emas. Pada saat berada di sebuah organisasi atau perusahaan, bangun perusahaan yang menjadi perusahaan terbaik. Amin. Nah, visi jangka panjang tadi mati masuk surga, Allah ridho. Visi jangka menengah adalah membangun peradaban emas, dan visi jangka pendek kita adalah profesional. Artinya melakukan setiap kegiatan itu seprofesional mungkin. Ya, misalnya selaku seorang mahasantri, maka belajar. Tugasnya adalah belajar, maka lakukan belajar yang terbaik. Dapatkan prestasi yang terbaik. Kemudian kalau misalnya kita selaku apapun lah profesinya ya, maka lakukan itu dengan yang terbaik. Nah, itu juga yang saya berusaha sedang menginternalisasikan ke diri saya agar bisa menjadi, kalau saya mendapat amanah sebagai ketua 2 YBM PLN, maka saya akan berusaha untuk menjadi ketua 2 yang terbaik. Kalau saya selaku seorang pegawai PLN, maka saya juga akan berupaya untuk menjadi pegawai yang terbaik. Nah, itu visi. Mungkin itu dulu kali ya. Iya, Pak. Itu visi ya. Jadi luar biasa nih. Ya, sharingnya ini luar biasa. Saya terhanyut juga nih Pak Yus. Jadi tadi yang ditanyakan ya, ambil ya, terkait visi, ada visi jangka panjang. Tadi apa? Visi jangka panjang apa? Visi Jangka panjang itu ya, dengan ridhonya kan kuncinya tadi sama Pak Yus. Jangka menengah, kata kuncinya dunia emas. Tadi kita harus dimanapun harus membuat yang kita tempati itu jadi emas. Kan? Di Petik Jombang ya jadi emas, di Bintan jadi emas semuanya. Yang terakhir jangka pendek adalah profesional. Jadi profesional. Diri sendiri. Ambil sebagai mas santri di PPL harus profesional. Kalau nggak profesional nggak akan bisa berkarir ya. Pak Yus ya. Bawa juga digital marketing harus jadi seorang mas santri yang profesional juga. Siapa? Mau apa yang mau ditanyakan lagi? Pak Yus. Akan saya lempar kepada Bu karena wajahnya ini udah mau nanya ya? Mau nanya. Sabar nanya. Ya udah.